Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kebetulan ini tadi habis UTS dan anak-anak sudah pulang teman-teman. Kita akan membahas lagi membuat tutorial YouTube yang mumpung ada banyak waktu sehingga kita bisa lebih maksimal. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dari Dedatang S Channel akan membahas bagaimana caranya agar teman-teman bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan 4000 jam tayang. Kemarin kita membahas bagaimana caranya agar bisa mendapatkan subscriber dengan cepat. Seperti kita tahu teman-teman, untuk suatu channel YouTube bisa dimonetisasi, itu kita harus memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 12 bulan ke belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman usia YouTube-nya ternyata sudah 12 bulan dan belum mendapatkan jam tayang sebanyak minimal 4000, maka tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Tidak munafik teman-teman, ketika kita diterima AdSense, memang semangat untuk berkarya itu semakin tinggi. Dan tentunya ketika kita sudah bisa mendapatkan penghasilan, kita juga bisa membeli peralatan yang tentunya bisa membuat video yang kita buat semakin berkualitas. Karena memang segala sesuatunya membutuhkan peralatan ya. Seperti pencahayaan, ya, mohon maaf karena saya ada di kelas jadi pencahayaannya juga agak kurang. Ini juga sudah siang jadi mungkin muka saya juga kucel, tapi karena saya ingin apa adanya teman-teman, dan saya harap tidak mengurangi dari nilai kemanfaatan yang akan saya share kepada teman-teman semua. Sebenarnya teman-teman, dalam hal apapun kita bisa mendapatkan suatu ilmu dengan cara melihat prestasi yang telah diraih oleh orang lain. Ketika ada orang sukses dalam hal tertentu, sebenarnya kita memiliki pilihan yang sangat bijaksana, yaitu bukan hanya melihat kesuksesannya, tetapi melihat bagaimana prosesnya dia bisa meraih kesuksesan. Dalam dunia YouTube juga seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman merasa susah mendapatkan subscriber atau jumlah jam tayang yang kedengarannya sangat tinggi, yaitu 4000 jam tayang, nah di situ juga teman-teman bisa belajar dari channel-channel lain. Kita bisa melihat channel-channel lain bagaimana sih caranya mereka kok bisa dengan mudah mendapatkan subscriber dan jam tayang. Mengenai subscriber sudah saya bahas kemarin. Coba teman-teman bertanya dulu pada diri kita sendiri, apa saja video yang sudah kita buat selama beberapa bulan ke belakang dan berapa lama durasinya. Saya juga merasakan hal yang sama teman-teman. Sekitar 9 bulan jumlah jam tayang YouTube saya sangat rendah. Ya memang karena saya tidak terlalu serius. Ada banyak sekali channel saya, ada Membangun Inspirasi, Mas Guru Channel dan lain sebagainya. Karena belum begitu serius, karena saya lebih senang nulis di blog. Namun ketika saya merasa bahwa ada panggilan dalam diri saya untuk serius di dunia YouTube, maka saya mulai menekuninya. Nah, ketika itu saya mencari tahu bagaimana caranya mendapatkan subscriber. Saya melihat beberapa channel lain dan saya perhatikan berapa videonya dan berapa durasi video yang mereka miliki. Rumusnya sama seperti rumus penjualan, sedikit kali banyak atau banyak kali sedikit. Maksudnya teman-teman, misalkan teman-teman memiliki video dengan durasi waktu yang sebentar, nah otomatis teman-teman jumlah jam tayang banyak jika jumlah view-nya banyak. Contohnya misalkan teman-teman rata-rata membuat video itu 5 menit atau 10 menit misalnya. Nah, untuk teman-teman mendapatkan 1 jam ketika video 5 menit, otomatis harus ada 12 view dulu yang menonton video kita. Begitupun kalau misalkan teman-teman yang 10 menit berarti harus ada 6 view baru 1 jam. Beda halnya ketika misalkan teman-teman membuat video berdurasi lebih dari 5 jam. Ketika ada orang yang menonton video teman-teman 1 orang saja, berarti teman-teman sudah mendapatkan 5 jam tayang. Kalau 10 orang berarti 50 jam tayang. Bagaimana kalau misalkan durasi videonya lebih dari itu, misalkan 10 jam? Berarti teman-teman ketika ada 1 orang yang menonton video teman-teman, berarti teman-teman sudah mendapatkan jumlah jam tayang sebanyak 10 jam. Kalau 10 orang berarti 100 jam. Kalau 40 orang 400 jam. Apakah mungkin teman-teman ada orang yang menonton sebanyak 10 jam video
Ternyata ada teman-teman. Ada beberapa jenis video yang bisa ditonton atau hanya didengarkan saja oleh orang dengan durasi yang sangat lama, bahkan bisa sampai 10 jam. Beberapa video tersebut diantaranya misalkan tentang video relaksasi. Yang kedua misalkan tentang video ayat-ayat suci Al-Quran. Saya pribadi teman-teman berhasil mendapatkan 4.000 jam tayang itu karena ada video Al-Quran yang durasinya cukup lama. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi ketika saya melihat ada video yang hanya video hujan itu 10 jam lebih kalau tidak salah, itu ditonton dengan jumlah view yang sangat banyak, sehingga jumlah jam tayangnya pun tentu sangat banyak. Nah dari situ saya termotivasi, akhirnya saya pun berpikir bagaimana caranya agar bisa memiliki video dengan durasi yang sangat lama. Nah bagaimana kalau misalkan Al-Quran biasanya didengarkan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Artinya teman-teman, mereka tidak harus melihat video kita. Bisa saja video kita tersebut diletakkan di tempat yang jauh dari mereka, tetapi yang mereka inginkan adalah suaranya. Misalkan mereka menggunakan speaker di sekeliling tempat kerja atau lain sebagainya. Nah, otomatis teman-teman, waktu terus berjalan sehingga jumlah jam tayang pun terus bertambah. Ada juga orang yang membutuhkan bacaan Al-Quran ketika hendak tidur. Karena merasa gelisah, hatinya tidak tenang, mereka mencari ayat Al-Quran untuk menenangkan hati dan pikirannya sehingga mereka bisa tidur dengan tenang. Akhirnya mereka menemukan video kita dan kemudian memutarnya, meletakkannya di dekat tempat tidur mereka, kemudian mereka tertidur dan sampai pagi teman-teman video tersebut masih berputar. Otomatis teman-teman bisa mendapatkan jumlah jam tayang. Hal ini juga berlaku untuk musik relaksasi, musik hipnoterapi dan lain sebagainya. Karena saya yakin teman-teman, semua manusia pasti ada di mana mereka memiliki rasa jenuh, butuh ketenangan, butuh suasana yang sangat mendukung. Nah, sehingga mereka biasanya mencarinya di internet, terutama di YouTube karena mereka membutuhkan suara. Artinya teman-teman, video-video jenis seperti ini itu pasti dibutuhkan oleh semua orang. Entah kapan waktunya, tapi setiap orang pasti akan membutuhkannya. Nah mungkin teman-teman berpikir, durasi selama itu mana mungkin video akan ditonton, karena tentunya kuota akan sangat boros. Kita berbicara beberapa tipe orang teman-teman. Ada orang yang misalkan ya masalah internet itu sudah tidak masalah karena mereka memiliki wifi misalkan. Jadi dipakai atau tidak dipakai data tersebut mereka harus tetap membayar. Akhirnya dengan adanya video kita tentu mereka merasa lebih termanfaatkan data kuota yang mereka miliki. Nah coba sekarang teman-teman cek deh videonya. Apakah videonya sudah memiliki durasi yang lama atau belum? Nah, kalau teman-teman tidak percaya silahkan cek juga video saya. Adakah durasinya yang lama dan berapa jumlah view-nya? Teman-teman bisa melihat dan menghitung ya, bisa dikalkulasikan jumlah view-nya berapa dikalikan dengan rata-rata waktu tonton. Mudahnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan durasi video teman-teman 10 menit, maksimal orang akan menonton 10 menit dari video tersebut. Ada kemungkinan mereka akan menonton video berikutnya. Itu kalau mereka dalam keadaan tersadar melihat handphone mereka. Nah, itu bisa memilih berkunjung kembali ke video kita atau mereka berkunjung di playlist video kita. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, sebelum 10 menit, sebelum maksimal waktu tonton, mereka sudah berpindah ke channel lain. Tapi kalau misalkan teman-teman memiliki jenis video seperti itu, selama misalkan 10 jam, ya video tersebut akan terus berjalan selama 10 jam selama tidak dimatikan. Karena memang durasi videonya selama itu. Dan juga penonton tersebut tidak harus melihat HP-nya ya. Mereka bisa meletakkannya dimanapun. Dan kita memiliki keuntungan karena video kita memang terus berjalan. Tidak ada yang mengganti ke channel lain. Jadi teman-teman, menurut saya untuk mengejar jam tayang, cara yang paling efektif dan paling utama adalah di durasi video. Kalau misalkan teman-teman ingin tidak membuat durasi video yang panjang ya nggak masalah, berarti teman-teman harus memperbanyak jumlah video. Cuman ya itu berarti membutuhkan jumlah view yang sangat banyak. Tapi kalau durasi videonya sangat panjang, itu
teman-teman tidak membutuhkan view yang sangat banyak terhadap suatu video untuk mengejar jam tayang. Demikian teman-teman, semoga ulasan video ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar, atau ada hal-hal lain yang ingin didiskusikan, mari kita diskusi bersama-sama di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya doakan channel teman-teman semakin berkembang dan cepat dimonetisasi, sehingga teman-teman semakin semangat dalam berkarya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.